lagi dengan saya Nandang Sutradonil bersama Lahan Pintar. Kita akan memberikan informasi seputar pertanian, seputar inovasi pertanian, seputar bisnis pertanian, seputar teknis dari pertanian itu sendiri. Bersama Lahan Pintar, inilah kami petani pintar semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sukses, dan tetap di dalam budidaya pertanian yang berkelanjutan. Oke, pada kesempatan kali ini tema kita ialah kita akan mengetahui cabai pada umur 2,5 bulan. Ini adalah fase di mana pembentukan bunga secara maksimal dimulai dari cabang V yang pertama. Bagaimana teknis dan pemberian pupuk, fungisida maupun insektisida yang tepat pada umur ini, karena pada umur yang ini umur yang sangat rawan. Nanti kita perhatikan di mana perakarannya sudah mulai atau sudah sejauh mana perakarannya dari tajuk daun tersebut. Kita akan lihat, kemudian kita perhatikan nanti cabang V-nya. Setiap cabang V dia akan menghasilkan bunga. Nah, bunga tersebut tentulah akan menjadi buah. Kita akan juga perhatikan nanti bagaimana kita menanggulangi ini yang sering terjadi pada fase ini, yaitu rontok bunga, di mana buah cabai itu sendiri akan lebih mudah busuk basah maupun busuk kering. Kita akan bahas itu, dan jangan lupa bantu channel kita terus untuk berkembang agar pertanian berkelanjutan kita. Di sini adalah lahan kita. Sebelumnya lahan ini ditanami dengan kubis, karena kubis kita mengalami kegagalan. Kemarin ada yang sebagian terkena akar gada yang sudah kita review juga dari awal pengolahan tanahnya. Sekarang cabenya alhamdulillah sudah rata, 2,5 bulan sudah rata setinggi pinggang ya. Oke, para petani pintar, itu kita akan bahas semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Salam dari Petani Kerinci, Petani Pintar Indonesia. Nah, dari lereng Gunung Kerinci kita akan menginformasikan hal-hal yang tadi kita sudah bahas. Apa-apa saja. Yang pertama kita perhatikan akarnya. Tentulah cabai yang seumuran ini perakarannya harus sehat, kita harus perhatikan. Nah, yang kedua, di mana setiap cabang P itu akan menghasilkan buah, bagaimana kita mempertahankan setiap cabang P itu bisa menjadi buah yang maksimal. Yang ketiga, kita harus memperhatikan lalat, kemudian hama yang sering mengganggu umur cabai pada fase ini. Apa-apa saja, mari kita perhatikan. Adanya ulat kecil atau Plutella, nah nanti kita juga perhatikan. Nah, para petani pintar, mari kita tengok di mana perakaran yang bisa dikatakan perakaran yang sehat pada tanaman cabai kita pada umur 2,5 bulan. Kita harus perhatikan tajuk dari tanaman cabai kita itu sendiri, di mana tajuk tersebut akan berpengaruh di mana kita memberikan pupuk suntik terhadap cabai itu sendiri. Mari kita perhatikan, kita buka ini ya. Nah, kita akan memperhatikan di mana bulu akar tersebut yang akan menyerap makanan dari perakarannya. Nah, mari kita perhatikan. Nah, ini adalah bulu akar dari tanaman cabai, di mana bulu akar tersebut dia berada di pas di tajuk dari daun cabai paling ujung. Nah, ini bulu akar dari tanaman cabai. Kenapa kita perlu memberikan pendangiran atau istilahnya pelambukan atau menaikkan tanah? Karena kita pada fase ini harus memberikan pupuk, yaitu di sekitaran sini, di sekitaran tajuk dari kanopi cabai itu sendiri. Kita berikan sesuai, atau mau kita berikan garisan bergaris, atau kita pupuk tumpuk di sini satu persatu, tidak jadi masalah. Nah, itu dari perakaran. Teknis dari pemupukan pada umur 2,5 bulan kita harus memberikan pupuk di samping dari cabai itu sendiri. Dimana karena bulu akarnya sudah nampak dan sudah sampai ke sini. Dan harapannya tanah ini akan kita timbun ke sini ya, timbun ke bagian perakarannya yang dimana bulu akar ini sudah mulai aktif untuk menyerap makanan. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan di sini, dimana kita akan melihat buah cabai yang bisa dikatakan setiap cabang P memiliki buah 1-2 bahkan lebih. Nah, kita lihat ruasnya terlebih dahulu. Kita perhatikan tanaman cabai yang di sini atau dengan cabai yang di sebelahnya, ini
bisa dikatakan varietasnya berbeda. Kita lihat, perhatikan. Ini cabai memiliki ruas yang sangat panjang. Dia akan memunculkan cabang V, bisa dikatakan 20 cm. Dia akan mengeluarkan cabang V. Di mana cabang V itu dia buahnya cukup dapat satu. Kapan dia jenis tanaman cabai seperti ini? Ini adalah jenis cabai yang lebih tinggi. Nah, berbeda di sampingnya. Di sampingnya ini adalah sangat lebat, baik itu bunganya, baik itu buahnya. Ini sangat lebat. Mari kita perhatikan. Dia ruasnya itu ada kisaran lebih kurang 7 sampai 10 cm. Dia setiap 7 sampai 10 cm ruasnya cabang V-nya, dia akan muncul buah. Nah, buah atau bunga seperti ini. Bagaimana trik kita di dalam penanggulangan buah ini atau bunga ini, atau membuat bunga ini semakin banyak? Kita di PT Bayer kita ada Luna Smart, dimana nanti kita aplikasikan Luna Smart. Ini adalah perbedaan pengaplikasian. Nah, ini juga tergantung varietas yang kita miliki. Nanti kita coba buat plot di mana pemakaian Luna Smart dari PT Bayer, kemudian tanpa penggunaan Luna Smart itu, apakah buahnya mampu maksimal seperti ini? Kita akan perhatikan. Nah, yang sudah kita lakukan itu Luna Smart sangat cocok untuk masa umur vegetatif regeneratif, yaitu pada saat bunganya cukup banyak. Nah, para petani pintar, tips kita dalam menjaga bunga ini agar tidak rontok, yaitu yang pertama kita juga memberikan Karate plus boron. Itu banyak di kios pertanian ya. Sembari kita mengimbangi fungisida yang kita gunakan agar fungisida kita berjalan dengan tepat dan benar. Kita harus memperhatikan kondisi cuaca, perhatikan kondisi tanah dan kelembabannya. Ingat para petani pintar, jikalau kondisi tanah itu cukup lembab, kita pastikan bunganya kadang sering rontok sangat banyak. Nah, apa pupuk yang kita gunakan? Ini kemarin kita gunakan pupuk SP36 dengan Ponska Plus. Nah, belum kita masukkan pupuk suntik untuk Karate plus boron. Yang sejenis boron kita berikan nanti tambahan kalsium sedikit. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga di saat bunganya sudah banyak menjelang umur 3 bulan atau 3 bulan setengah, bunganya tetap kokoh dan sehat. Nanti kita perhatikan. Itu dari segi bunga, dan dari segi cabang V ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian dari segi hama yang paling utama pada tanaman cabai ialah pertama kutu kebul, kemudian ada sejenis lalat, dan kemudian ada tungau, dan kemudian ya vektornya ya akhirnya jadi virus Gemini. Nah, bagaimana kita menanggulangi hal tersebut di dalam fase ini? Fase ini virus sudah bisa dikatakan tidak mampu untuk membuat daun menggulung. Namun kita cenderung menjaganya agar lalat suntik atau nanti takutnya terjadi antraknos maupun busuk kering maupun busuk basah, sehingga menyebabkan gagalnya hasil dari tanaman cabai kita. Maklum, cabai pada saat sekarang ini kalau tidak kita tingkatkan produksinya, nah kita akan mendapatkan keuntungan yang bisa dikatakan bukan keuntungan, bahkan rugi ya. Karena kenapa? Cabai pada saat sekarang ini dengan harga yang sekarang itu sangatlah tidak cocok bagi petani cabai, karena modal yang kita keluarkan dalam satu hamparan itu tidak bisa menutupi dari hasil yang kita miliki nantinya. Maka kita perlu melakukan intensitas atau intensivitas agar cabai kita sehat sampai akhir dan berbuah. Mana tahu nanti cabai kita mendapatkan harga yang sesuai yang kita inginkan. Nah, itulah pembahasan kita pada saat sekarang ini. Nanti kita akan review lagi pada umur 3 bulan setengah maupun 4 bulan. Nanti kita coba review. Kemarin kita sudah review pada umur 1 bulan setengah. Nah, ini adalah cabai milik orang tua kita sendiri, dan kita akan dampingi sampai akhir. Kemudian nanti di lahan kita akan buat perbandingan penanaman 1 baris dengan penanaman 2 baris. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi pola pikir yang berubah di petani kita semuanya. Dan ingat, pemupukan, fungisida, dan biaya yang kita keluarkan itu adalah hal yang
harus kita tanamkan sejak dini di tanaman. Itu modal yang bisa dikatakan sia-sia. Namun kita berharap hasilnya lebih maksimal, banyak, dan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.